Jemaat yang terkasih, saat ini sedang merebak wabah virus corona. Cara penyebaran yang paling cepat adalah melalui droplet atau air liur. Karena itu, pemerintah menghimbau agar seluruh warga berdiam di rumah. Untuk mendukung upaya penghentian penularan virus ini, maka ibadah Sabtu Minggu di GKI Klaten akan dialihkan melalui perjumpaan di dunia maya. Kami mengajak jemaat dan simpatisan GKI Klaten untuk ikut terlibat aktif dalam ibadah di dunia maya ini. Untuk itu, selama program ibadah ini berlangsung, jemaat dan simpatisan diminta bersikap sebagaimana sedang mengikuti ibadah di gereja. Jemaat dan simpatisan diharapkan bersikap sebagai berikut. Pertama, berkonsentrasi dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Yang kedua, saat dilantunkan pujian, jemaat dan simpatisan juga ikut menyanyi, demikian juga saat berdoa dan pembacaan firman Tuhan. Yang ketiga, untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mentransfer pada rekening yang tertera pada prosesi persembahan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutnya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi."
Mari jemaat, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan NKB 74, Hosana. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus Bapa, dengarkanlah mazmur. Hosana bergumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri nyanyilah bersama malamnya. Hai putra-putri nyanyilah suaramu. Angkatlah, hai putra-putri nyanyilah bersama malamnya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan gagah. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana bergumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri nyanyilah bersama malamnya. Hai putra-putri nyanyilah suaramu. Angkatlah, hai putra-putri nyanyilah bersama malamnya. Hosana, 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 angkatlah terus pujian dan henti. Naikkan lagu yang menyambut Al-Masih. Hosana bergumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri nyanyilah bersama malamnya. Hai putra-putri nyanyilah suaramu. Angkatlah, hai putra-putri nyanyilah bersama malamnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana bagi putra Daud. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Yerusalem gempar dengan kehadiran Yesus. Ia datang tidak dengan kuda, binatang yang kerap dipakai raja dan para pemimpin, yang identik dengan kekuatan dan kemuliaan. Ia datang menunggangi seekor keledai betina, binatang yang kerap dianggap bodoh dan lamban, tapi dikenal juga sebagai binatang pencinta damai. Inilah kemuliaan yang ingin Yesus tunjukkan, bukan dengan kekuatan dan peperangan, tetapi dengan kelembutan dan perdamaian. Bukan dengan kemenangan yang penuh sorak-sorai, tapi dengan kemenangan lewat jalan kesengsaraan. Maukah kita memiliki cara pandang seperti Yesus yang menyatakan kemuliaan walau dalam jalan sengsara?
Kesengsaraan yang Yesus alami merupakan caranya menyatakan kemuliaan di tengah dunia. Ancaman, hinaan, dan kesakitan yang ia dapatkan bukan penghalang bagi dirinya mewujudkan karya keselamatan. Jalan penderitaan bukanlah sebuah petaka, tapi sebuah jalan untuk mencapai kemenangan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita meneladani Yesus? Apa yang kita lakukan saat merasakan penderitaan? Apakah kita hanya meratap tanpa bergerak? Apa yang kita lakukan saat menghadapi tantangan? Apakah kita berpikir untuk menyerah? Apa yang kita lakukan saat kita terluka dan tersakiti? Apakah kita berpikir untuk menyimpan kebencian? Ya Allah yang mulia, ampunilah kami yang kerap menghabiskan waktu untuk menyalahkan diri sendiri atas ketidakberesan hidup yang kami alami. Ampunilah kami yang kerap berpikir untuk menyerah saat tantangan dan ancaman menyergap hidup kami. Ampunilah kami yang kerap menyalahkan-Mu saat hidup kami penuh dengan susah dan derita. Luruskanlah cara pandang hidup kami ya Allah. Meneladani Kristus Tuhan kami saat berada dalam jalan sengsara, agar kami tetap berpengharapan walau dalam derita, dan tetap memandang-Mu sebagai Allah yang penuh kasih. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan KJ 158 ayat 1, 2, dan 4. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu, beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Oh ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu lalaikan hidupku berjalan. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Kiranya Kau sembuhkan hatiku yang sedih. Sudilah menghapuskan dosaku yang kecil. Ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus tolonglah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan
sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikianlah anugerah dari Tuhan bagi kita, seperti yang dijelaskan oleh Yesaya 62 ayat 11. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama pujikan KJ 400 bait 1 dan 3. Di jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahmu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin hidup yang benar, jauh dari dan yang cemar, umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teduh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk sabda Tuhan. Seperti yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, kami ingin mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan teguh bersama Tuhan. Namun kami sadar bahwa hal itu tidak mudah. Kristus yang dimuliakan dan ditinggikan harus melewati penderitaan dan jalan salib. Dan pada hari ini kami bersama-sama merayakan bagaimana Kristus memasuki Yerusalem dengan penuh sorak-sorai, tetapi di tengah-tengah kesiapan untuk melihat salib yang sudah membayang. Maka kiranya Tuhan menguatkan kami melalui sabda Tuhan. Mohon Roh Kudus menerangi batin kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut sabda Tuhan. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus menurut Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan
seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, Bapak Ibu pernah melihat foto ini? Ini yang ramai diberitakan beberapa waktu yang lalu. 7 Februari yang lalu. Ini adalah Dr. Li Wenliang. Dia lahir 34 tahun yang lalu. Dan dia adalah dokter mata yang bekerja di Rumah Sakit Pusat Wuhan. Tahun 2004 dia belajar kedokteran klinis di Universitas Wuhan selama 7 tahun. Memperoleh gelar magister kedokteran. Dan setelah lulus dia bekerja di Xiamen, Fujian selama 3 tahun. Lalu kembali ke Wuhan pada tahun 2014 dan bekerja sebagai dokter mata di Rumah Sakit Pusat Wuhan. Dan dia adalah dokter yang pertama kali menemukan virus corona. Akhir Desember 2019, Li Wenliang mengirimkan pesan kepada sesama petugas kesehatan agar berhati-hati menangani pasien yang terkena virus baru yang misterius. Dia menghimbau agar mereka memakai pakaian pelindung agar tidak tertular. Li Wenliang, dokter mata ini, menggunakan media sosial untuk memperingatkan semua rekan-rekannya. Berhati-hatilah dalam menangani penyakit baru yang misterius ini. Dia menemukan munculnya kasus yang serupa SARS dan diduga berasal dari pasar seafood di Wuhan. Kemudian dia mengirimkan pesan berisi peringatan akan patogen yang berbahaya ini kepada para kolega. Namun Li tidak sadar bahwa tindakannya ini secara tidak langsung telah menemukan varian baru dari virus corona yang kemudian diberi kode 2019 nCoV. Sayangnya, sikap Li ini membuat polisi mendatanginya pada tengah malam.
Dia dilaporkan telah membuat komentar dan berita yang palsu dan telah mengganggu ketentraman sosial. Dia kemudian diintimidasi oleh polisi. Dan pada akhir Januari, Dr. Lee mengunggah surat intimidasi dari polisi itu. Bunyinya begini, ini peringatan keras buat Anda. Kalau Anda tetap ngotot dengan kekurang ajaran seperti itu, dan terus melakukan tindakan ilegal ini, Anda akan dibawa ke pengadilan. Mengerti? Demikianlah warning intimidasi dari polisi tersebut. Di bawah tekanan seperti itu, Dr. Lee menambahkan tulisan tangan yang menyatakan paham. Setelah itu, Lee kembali bekerja dan dia menangani seorang perempuan yang menderita glaukoma. Dia tidak menyadari bahwa dia kemudian mendapatkan virus corona yang telah diderita oleh perempuan tersebut. Dan penularan terjadi antar manusia. Dan lagi-lagi pemerintah setempat tidak menyadari jika virus corona dapat menular melalui udara. Maka keesokan harinya Lee mulai mengalami gejala batuk-batuk. Orang tuanya juga mengeluhkan sakit dan dirawat di rumah sakit pada tanggal 20 Januari 2020. Ketika itulah Beijing mulai mengumumkan darurat virus. Lee setelah menjalani beberapa tes, semuanya menunjukkan hasil negatif. Sehingga keluar pemeriksaan terbaru menyebutkan bahwa dia menderita virus corona. Selama perawatan di Rumah Sakit Pusat Wuhan, dia menceritakan kisahnya di atas tempat tidur. Tepat Jumat 7 Februari 2020, pukul 2.58 waktu setempat, Li Wenliang menghembuskan nafas terakhir setelah dirawat di rumah sakit karena terjangkit virus corona. Yang menarik Bapak Ibu, Densio Akap, seorang misionaris dari Filipina, menceritakan bahwa sebenarnya Li Wenliang adalah seorang saudara di dalam Kristus. Dan dia dengan penuh pengorbanan rela mengalami berbagai tekanan untuk menyebarkan kesadaran tentang virus. Meskipun ada resiko yang dia hadapi, terutama untuk reputasinya dan kesehatannya sendiri. Dia terus merawat pasien sampai dia sendiri terinfeksi. Warisan untuk meninggalkan apa artinya menjadi seperti Yesus bagi mereka yang terluka di masa krisis. Dr. Li Wenliang menulis sebuah puisi dalam bahasa Mandarin yang sangat menyentuh tentang bagaimana ia sangat merindukan keluarganya dan kota Wuhan yang dicintainya, dan mengutip 2 Timotius 4 ayat 7-8. Saya telah berjuang dengan perjuangan yang baik, dan saya telah menyelesaikan lomba. Saya telah mempertahankan iman. Akhirnya akan diberikan kepadaku mahkota kebenaran yang akan diberikan oleh Tuhan, Hakim yang adil, kepadaku pada hari itu, dan bukan hanya untukku, tetapi juga untuk semua yang telah menyukai penampilannya.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Palmarum. Kita merayakan Yesus memasuki Yerusalem. Dan Yesus dengan spesifik menyatakan kebenaran mengenai kerajaan Allah. Hari ini kita merayakan Yesus memasuki Yerusalem. Dan Yesus memperdengarkan satu cara yang spesifik untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah umat. Bapak Ibu, cara yang seperti apa? Barangkali saya bisa menerangkan seperti ini. Anda bisa pernah melihat satu aksi teatrikal jalanan? Ya. Apa yang terjadi kalau orang melakukan aksi teatrikal jalanan? Mereka akan melakukan aksi itu dengan kostum atau mungkin cat tubuh tertentu dan seterusnya. Tapi yang jelas, apa cirinya? Satir dan humoris. Itulah yang Yesus lakukan. Kali ini Yesus beraksi teatrikal di jalanan Yerusalem. Pada waktu Paskah, Yerusalem akan didatangi oleh banyak sekali pengunjung. Dari penduduk sekitar 50.000 akan menjadi 200 ribuan. Dan setiap menjelang Paskah, gubernur Romawi akan pawai dari tempat yang tinggi di tempat tinggal di pantai barat, memasuki Yerusalem dari pintu gerbang barat untuk berada di sana dalam perayaan Paskah, menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Dan gubernur datang dalam kebesaran kerajaan Romawi, mengingatkan rakyat kepada kekuasaan Romawi. Kalau ada orang yang berani berontak seperti orang Yahudi dulu lakukan terhadap Mesir, sekarang akan sia-sia. Mereka akan dibasmi, dilindas habis. Bagi Romawi, Kaisar adalah anak Allah. Jadi ketika orang Yahudi melihat prosesi Pilatus memasuki pintu barat Yerusalem, itu bukan sekedar kekuatan militer. Itu adalah wujud teologi tandingan dari kepercayaan umat Yahudi selama ini. Kaisar adalah anak Allah. Satu penyesatan yang dilakukan di atas kuda yang dinaiki oleh Pontius Pilatus. Terhadap penyesatan ini, Yesus sengaja merencanakan prosesi tandingan. Yesus sengaja memilih keledai betina muda. Dia telah mengatur sedemikian rupa. Dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke kampung yang di depan Betfage dan mengatakan nanti kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Kalau ada yang menegur,
katakan Tuhan memerlukannya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatur sandinya. Supaya yang punya keledai tahu bahwa ini adalah yang sudah diatur oleh Yesus sedemikian rupa. Nah, kontras dengan Pilatus yang masuk dari pintu gerbang barat, Yesus sengaja masuk dari pintu gerbang timur. Absurd. Karena prosesi ini adalah sindiran dari mereka yang powerless. Mereka yang tidak berdaya, kaum ringkih, orang-orang kecil. Bort and Crossan, dua orang teolog dari Amerika mengatakan, apa yang sering kita sebut sebagai memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan sebenarnya adalah prosesi anti kemenangan, anti penjajahan. Ini adalah suatu parodi atau kritik yang amat tajam terhadap penaklukan kaisar yang memasuki Yerusalem di atas kudanya. Crossan bahkan mengatakan Yesus memasuki Yerusalem dengan cara yang paling tidak militeristis dan paling tidak mengancam dengan naik keledai muda. Sakaria 9 ayat 9 mengatakan, hai penduduk Sion, bergembiralah. Hai penduduk Yerusalem, bersoraklah. Lihatlah, rajamu datang dengan kemenangan. Dia raja adil yang membawa keselamatan. Tapi dengan penuh kerendahan hati ia tiba mengendarai keledai, seekor keledai muda. Jadi tindakan Yesus disadari penuh sebagai kehendak Allah. Kebenaran yang ia sampaikan untuk menyatakan tentang kerajaan Allah di tengah-tengah umat, yaitu kerajaan damai. Kerajaan Allah yang adil, kerajaan yang penuh dengan kebebasan yang radikal dan universal, kerajaan yang menentang penjajah yang opresif, yang menindas, kerajaan yang membangkitkan pengharapan yang baru kepada umat. Nah, Bapak Ibu, dengan parodi yang seperti itu, apa yang menjadi reaksi penduduk Yerusalem? Apakah orang banyak mengerti arti dari parodi Yesus ini? Apakah mereka menangkap adegan yang subversif itu? Kelihatannya sih tidak. Murid-murid Yesus pun bahkan tidak mengerti. Mereka berpikir Yesus ingin menjadi raja secara politis. Dan ini sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak tertarik dengan aksi teatrikal Yesus. Mereka lebih siap untuk revolusi. Mereka ingin dunia yang diubah. Mereka tidak mengerti sindiran subversif Yesus. Tidak klop dengan keinginan mereka. Tidak klop dengan rencana Allah tersebut. Nah, di pihak lain apakah pejabat
Romawi memeriksa keributan di pintu gerbang timur ini? Kalau ya, apa yang dilakukan terhadap Raja Lawak, Raja Badut ini? Apakah mereka segera lapor kepada Pilatus? Kemungkinan besar ya. Tidak mungkin Yerusalem yang dalam situasi seperti itu dibiarkan tanpa penjagaan khusus. Dan aksi Yesus ini juga dipandang sangat subversif bagi para imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Yesus sudah lama bagaikan duri dalam daging mereka. Yang segera muncul adalah klik kesamaan kepentingan. Maka segera disusun rencana penangkapan Yesus melalui pengkhianatan muridnya. Dan akhirnya Yesus diadili dengan pengadilan sesat dan kesaksian palsu. Sindiran politis Yesus akhirnya membawa dirinya ke salib. Saudara-saudara, Yesus tahu apa resikonya kalau meludahi wajah Romawi. Sebagai komedian yang baik, Yesus mengerti bahwa humor sesungguhnya adalah soal yang serius sekali. Lebih dari sekedar hiburan. Humor Yesus membawa kebenaran-kebenaran yang mungkin mereka memilih untuk tidak melihatnya. Jadi, kalau Yesus mati karena dia menyatakan kehendak Allah, dia mati karena menelanjangi kerajaan manusia, maka dia memegang cermin yang membuat syok orang-orang di sekitarnya pada kenyataan terdalam yang mereka lihat pada cermin tersebut. Yesus sadar akan risikonya. Dia bisa ditertawakan di salib. Tetapi Yesus tetap mengambil seekor keledai dan menaikinya ke Yerusalem. Bukankah Filipi 2 ayat 7-8 mengatakan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama sebagai manusia. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Yesus ditolak. Perayaan yang penuh dengan sorak-sorai, Hosana, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Ternyata sebentar lagi menjadi teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah dijadikan batu penjuru oleh Tuhan. Yesus mengalami penolakan itu. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Bagaimanakah dengan kita? Kalau Dr. Li Wenliang tadi dapat meneladani Tuhan Yesus Kristus yang diimaninya, dia tetap memberitakan kebenaran di tengah ancaman, tekanan, warning, peringatan dari polisi-polisi yang menjadi otoritas di Wuhan. Dan dia memilih mengambil risiko penderitaan bagi dirinya.
itulah yang mewarnai kehidupan kita sebagai tantangan saat kita mempersiapkan diri memasuki minggu sengsara ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk berani memutuskan apa yang akan kita pilih. Anda pilih yang mana di Indonesia ini? Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih atas sabda-Mu ya Tuhan. Di saat menghadapi virus corona yang demikian menakutkan, banyak orang yang menjadi kehilangan iman dan menjadi sangat egoistik demi kepentingan diri. Namun sabda Tuhan hari ini kiranya menguatkan kami agar di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami tetap dengan teguh melihat apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Mampukanlah kami agar kami tetap memberitakan kebenaran, tetap melakukan apa yang benar untuk masyarakat di tengah-tengah segala risiko yang ada. Kiranya Tuhan memampukan pemerintah kami di dalam melanjutkan usaha mengatasi penyebaran virus corona ini. Dan kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi masyarakat yang harus berjuang bersama-sama agar situasi ini dapat cepat mereda. Ya Tuhan, kuatkanlah kami semua untuk melakukan apa yang benar dan terbaik bagi semua yang ada di dalam apa yang bisa kami lakukan. Sertailah kami. Berkatilah khususnya para dokter, para perawat, orang-orang yang berjuang di garis depan di tengah situasi yang sulit ini. Kami mohon rahmat-Mu bagi mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Kami pasrahkan keberadaan umat Tuhan bersama dengan seluruh elemen bangsa Indonesia. Kami mohon kiranya kami boleh melewati minggu sengsara ini dengan hati yang terus terfokus kepada Tuhan di dalam segala kerinduan kami. Hosana
Datanglah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Dan untuk persembahan, Majelis Jemaat GKI Klaten memberikan beberapa alternatif, yaitu transfer ke rekening BCA Klaten nomor 0306 599 300 atas nama GKI Klaten. Bila Bapak Ibu Jemaat tidak bisa transfer, persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan kemudian hari setelah kondisi memungkinkan atau normal kembali. Mari kita bawa persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berdiri, mari kita bawa persembahan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga yang maha kudus, Allah yang kami sapa, kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Ya Bapa, kiranya apa yang sudah kami kumpulkan ini boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan, khususnya di GKI Klaten ini. Terima kasih ya Bapak, ajarlah dalam setiap kehidupan kami untuk berperan aktif dalam kondisi-kondisi sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mohon ampun apabila saat kami memberikan persembahan, ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber rahmat dan berkat bagi kehidupan kami. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama menyanyikan KJ 466B, bait pertama, 3 dan 4. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Selamatlah